Apakah Anda udah menjaga makan, minum obat rutin, tapi gula darah tetap tinggi? Setiap pagi tubuh terasa lemas, mata buram, jantung berdebar, dan Anda mulai bertanya-tanya, apalagi yang harus saya lakukan? Saya tahu perasaan itu. Saya Dr. Budi Hartono, dokter dengan pengalaman lebih dari 30 tahun menangani pasien diabetes dan gangguan metabolisme di usia lanjut. Dan hari ini, saya ingin berbagi 6 langkah sederhana yang bisa membantu menurunkan kadar gula darah tinggi, bahkan dari 300 menjadi 120, hanya dengan satu gelas minuman alami setiap pagi. Yang paling menarik, bahannya tidak mahal, tidak sulit, dan pasti ada di dapur rumah Anda. Saya juga akan bagikan satu rahasia khusus di akhir video ini, cara agar tubuh Anda bisa menstabilkan gula darah secara alami tanpa obat tambahan. Jadi, tonton sampai selesai. Kalau Anda ingin tetap sehat di usia 60-an, bebas dari rasa lemas tiap pagi, tulis angka 10 di kolom komentar. Dan jangan lupa, subscribe channel Zulfa Hartati sekarang juga, supaya Anda tidak ketinggalan tips kesehatan alami berikutnya yang bisa menyelamatkan hidup Anda. Ingat, tidak ada kata terlambat untuk mulai sehat. Yang penting, Anda mau melangkah hari ini. Banyak orang datang kepada saya dengan wajah bingung dan berkata, "Dok, saya sudah berhenti makan nasi putih, sudah tidak minum manis, tapi kenapa gula darah tetap 300?" Jawabannya sederhana, bukan karena Anda makan terlalu banyak, tapi karena tubuh Anda masih menyimpan gula dari dalam. Ya, bahkan saat Anda tidur, hati Anda melepaskan cadangan gula ke darah. Ini adalah proses alami yang disebut pelepasan glukosa pagi. Dan pada orang yang kadar insulinnya sudah lemah, gula ini tidak bisa diserap dengan baik. Bayangkan tubuh seperti ember penuh air. Ketika lubang pembuangannya tersumbat, air akan meluap meski Anda tidak menambah air baru. Begitu pula dengan tubuh Anda. Meskipun tidak makan manis, gula tetap menumpuk karena insulin tidak bekerja optimal. Bapak dan Ibu, kondisi ini seringkali membuat banyak lansia merasa putus asa. Ada yang berkata, rasanya seperti berjuang melawan musuh yang tidak terlihat. Tapi sebenarnya bukan tubuh Anda yang rusak. Tubuh hanya butuh bantuan yang tepat. Saya pernah menangani pasien bernama Pak Hasan, usia 65 tahun, dari Semarang. Beliau sudah berusaha keras menjaga makan, bahkan hanya makan sayur dan tempe, tapi gula darahnya tidak pernah turun di bawah 280. Setelah saya jelaskan bahwa masalahnya bukan pada makanan, tapi pada cara tubuh mengatur gula di pagi hari, beliau mulai memahami. Dan ketika kami ubah rutinitas paginya, hasilnya luar biasa. Gula darahnya mulai stabil hanya dalam 3 minggu. Jadi, jika Anda sudah berusaha, tapi angka di alat tetap tinggi, jangan menyerah. Mungkin Anda belum menemukan cara yang sesuai dengan tubuh Anda. Ingat kalimat ini baik-baik. Menjaga makan saja belum cukup, tubuh perlu diarahkan untuk seimbang kembali. Kalau Anda pernah mengalami hal seperti ini, sudah jaga makan tapi gula tetap naik, tulis angka 1 di kolom komentar supaya saya tahu Anda masih menyimak dengan serius. Langkah berikutnya akan menjelaskan kenapa gula darah naik di pagi hari, bahkan tanpa makan apapun. Fenomena ini jarang diketahui, tapi sangat penting untuk dipahami. Sekarang mari kita bahas sesuatu yang sering membuat orang bingung. Dok, saya sudah tidak makan apapun sejak maghrib, tapi pagi-pagi gula darah malah naik. Fenomena ini disebut fenomena fajar, dan banyak orang tidak menyadarinya. Setiap pagi, tubuh kita seperti jam alami yang bersiap untuk beraktivitas. Antara pukul 4 sampai 6 pagi, tubuh melepaskan beberapa hormon, seperti kortisol, glukagon, dan hormon pertumbuhan. Tujuannya baik, memberi energi agar kita siap memulai hari. Namun pada orang yang memiliki resistensi insulin,
hormon-hormon ini justru menyebabkan lonjakan gula darah. Coba bayangkan, tubuh seperti dapur yang menyalakan api untuk memasak sarapan energi. Tapi karena insulinnya lemah, api membesar tanpa kendali dan membuat gula terbakar di darah, bukan di sel. Inilah sebabnya banyak orang tua bangun pagi dengan kepala pusing, jantung berdebar, dan badan lemas. Saya teringat satu pasien, Ibu Sri, 65 tahun, dari Yogyakarta. Beliau mengeluh setiap pagi merasa pusing dan matanya berkunang, padahal tidak makan nasi atau gula sejak sore sebelumnya. Setelah saya periksa, ternyata setiap pagi kadar gulanya melonjak karena fenomena fajar ini. Setelah kami ubah waktu makan malamnya, tambahkan minuman herbal hangat sebelum tidur, gula paginya mulai stabil. Fenomena ini bukan penyakit baru, tapi reaksi alami tubuh yang perlu disesuaikan. Jika insulin lemah, maka gula yang dilepaskan tubuh tidak bisa digunakan. Akhirnya menumpuk di darah. Tapi kabar baiknya, fenomena ini bisa dikendalikan dengan cara sederhana. Membantu tubuh menyeimbangkan diri di pagi hari. Ingatlah, tubuh Anda tidak salah. Tubuh hanya sedang berusaha memberi sinyal bahwa ia butuh bantuan. Dan bantuan itu tidak harus mahal. Cukup dengan 1 gelas minuman alami yang akan saya jelaskan sebentar lagi. Kalau Anda setuju bahwa tubuh masih bisa pulih asal diberi kesempatan, tulis angka 2 di kolom komentar. Karena setelah ini, saya akan jelaskan kunci utama kenapa gula menumpuk di darah dan bagaimana kita bisa memperbaikinya tanpa obat mahal. Sekarang mari kita pahami akar masalahnya. Tubuh manusia punya satu kunci penting bernama insulin. Tugasnya adalah membuka pintu pada setiap sel agar gula bisa masuk dan diubah menjadi energi. Namun, seiring bertambahnya usia, banyak orang mengalami resistensi insulin. Artinya, kunci itu mulai tumpul. Pintu sel menjadi sulit terbuka, dan gula yang seharusnya masuk malah berputar-putar di dalam darah. Akibatnya kadar gula naik terus, tubuh terasa lemas, dan organ seperti mata, ginjal, serta jantung mulai terbebani. Bayangkan tubuh Anda seperti rumah besar. Makanan adalah bahan bakar, dan insulin adalah kunci pintu dapur. Kalau kuncinya rusak, bahan bakar menumpuk di luar rumah, busuk, dan menimbulkan masalah. Begitu pula dengan tubuh kita. Gula yang tidak terserap akan berubah menjadi beban bagi pembuluh darah, memperlambat aliran, bahkan bisa merusak dindingnya. Saya punya pasien bernama Pak Darmin, usia 68 tahun dari Bandung. Beliau dulu sering merasa tubuhnya berat dan cepat capek, meski tidak makan manis. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata kadar gulanya tinggi karena insulin tidak bekerja dengan baik. Kami bantu ubah pola hidupnya, tidur lebih cukup, minum air hangat pagi hari, dan menambahkan minuman herbal sederhana. Hasilnya mengejutkan. Gula darahnya turun perlahan dari 290 menjadi 150 hanya dalam 1 bulan. Jadi, bukan makanan saja yang perlu dijaga, tapi juga cara tubuh menggunakan gula. Kuncinya adalah membantu insulin bekerja kembali dengan baik. Dan kabar baiknya, alam sudah menyediakan bahan alami yang bisa membantu, tanpa efek samping, tanpa biaya besar. Jangan tunggu sampai tubuh lemah atau komplikasi datang baru bertindak. Mulailah dari langkah kecil. Bantu insulin bekerja setiap pagi. Karena kunci pintu yang tumpul pun bisa diasah kembali jika kita tahu caranya. Kalau Anda ingin tahu cara mengasah kembali kunci insulin alami ini, tulis angka 3 di kolom komentar. Karena setelah ini, saya akan membagikan rahasia 1 gelas minuman sederhana yang bisa membantu menurunkan gula darah dari 300 menjadi 120 secara alami. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling ditunggu-tunggu. Inilah rahasia alami yang telah membantu banyak pasien saya menurunkan kadar gula darah tinggi.
hanya dengan 1 gelas minuman sederhana setiap pagi. Bahannya mudah, murah, dan sudah pasti ada di dapur rumah Anda. Daun salam dan kayu manis. Dua bahan ini, jika digabungkan, bekerja seperti tim yang saling melengkapi untuk menstabilkan kadar gula darah secara alami. Mari kita bahas singkat. Daun salam mengandung zat aktif flavonoid dan tanin yang berfungsi membantu tubuh meningkatkan sensitivitas insulin. Artinya, tubuh jadi lebih mudah mengenali dan memanfaatkan gula sebagai energi, bukan membiarkannya menumpuk di darah. Selain itu, daun salam juga kaya antioksidan yang melindungi pankreas dari kerusakan. Sementara itu, kayu manis mengandung senyawa alami bernama sinamaldehid. Zat ini berfungsi memperlambat penyerapan gula di usus, menjaga agar kadar gula tidak melonjak setelah makan. Kayu manis juga membantu insulin bekerja lebih efisien, sehingga gula lebih cepat diserap oleh sel-sel tubuh. Bayangkan, keduanya seperti dua tangan yang bekerja bersama. Daun salam membantu membuka kunci insulin, sementara kayu manis menjaga agar gula tidak naik lagi. Ketika keduanya digabung, hasilnya luar biasa. Kadar gula darah bisa stabil lebih lama tanpa efek samping. Saya teringat dengan pasien saya, Pak Agus dari Bandung. Dulu kadar gula darahnya selalu di atas 300, padahal sudah minum obat setiap hari. Setelah rutin minum rebusan daun salam dan kayu manis setiap pagi selama 2 bulan, hasil pemeriksaan menunjukkan angka 120. Beliau bahkan berkata, tubuh saya terasa ringan, tidur nyenyak, dan kepala tidak pusing lagi, Dok. Lihat, solusi tidak selalu mahal. Kadang jawabannya ada di dapur sendiri. Tinggal kita mau mencoba dengan sabar dan konsisten. Ingat kalimat ini baik-baik. 1 gelas hangat setiap pagi. Perubahan besar untuk tubuh Anda. Kalau Anda ingin mencoba mulai besok pagi, tulis angka 4 di kolom komentar. Karena setelah ini, saya akan jelaskan cara membuat rebusan ini dengan benar agar manfaatnya maksimal dan hasilnya cepat terasa. Sekarang saya jelaskan cara membuat minuman herbal ini dengan gaya paling sederhana, enak didengar, dan mudah diikuti saat Anda mendengarkan audio. Pertama, siapkan daun salam. Ambil 7-10 lembar. Boleh daun segar atau daun kering yang biasa dipakai untuk bumbu masakan. Cuci bersih agar ramuannya jernih. Kedua, siapkan kayu manis. Gunakan 1 batang sepanjang kira-kira 5-7 cm. Pilih bentuk batang, bukan bubuk, supaya rebusannya lebih jernih, aromanya lembut, dan rasanya tidak terlalu tajam. Ketiga, tuangkan 2 gelas air ke panci. Masukkan daun salam dan kayu manis. Nyalakan api sedang. Biarkan mendidih pelan sampai air menyusut menjadi 1 gelas. Waktunya kurang lebih antara 10 hingga 15 menit. Saat warnanya mulai kecoklatan dan aromanya wangi khas rempah, matikan api. Keempat, diamkan sejenak agar uap panas berkurang. Saring rebusan, lalu tuang ke dalam gelas. Minum selagi hangat sekitar 30 menit sebelum sarapan. Rasanya lembut, ada hangat manis alami dari rempah, dan tubuh biasanya terasa ringan setelahnya. Kelima, jagalah takaran dengan bijak. Cukup 1 gelas saja setiap pagi. Bahan ini memang alami, namun segala sesuatu yang berlebihan tidak baik untuk tubuh. Bila Anda sedang minum obat dari dokter, beri jeda yang aman. Minumlah ramuan ini berjarak sekitar 2 jam dari waktu minum obat. Keenam, konsistenlah. Minum rutin setiap hari selama 2-4 minggu. Banyak pasien merasakan perubahan bertahap. Gula darah lebih stabil, tidur malam lebih nyenyak, kepala tidak mudah pening, dan badan terasa lebih bertenaga saat bangun pagi. Ketujuh, dengarkan tubuh Anda. Bila lambung Anda sensitif, minumlah setelah camilan kecil agar lebih nyaman. Bila ingin variasi rasa tanpa gula tambahan,
Anda bisa meneteskan sedikit perasan lemon atau menambahkan sepotong jahe saat perebusan. Jangan menambah pemanis buatan, karena itu justru mengganggu tujuan kita. Saya selalu mengingatkan satu kalimat sederhana. Disiplin kecil setiap pagi, hasil besar untuk kesehatan jangka panjang. Anda tidak perlu menunggu keajaiban. Tubuh akan berterima kasih ketika Anda merawatnya dengan sabar dan konsisten. Sekarang mari kita lanjutkan ke bagian terakhir dari inti pembahasan ini, yaitu 5 kebiasaan sederhana yang akan membuat rebusan daun salam dan kayu manis bekerja jauh lebih maksimal di dalam tubuh Anda. Pertama, makan dengan bijak. Mulailah mengganti nasi putih dengan nasi merah, oatmeal, atau ubi rebus. Makanan seperti ini membuat gula darah naik perlahan dan memberi energi lebih lama. Hindari camilan manis, minuman bersoda, dan gorengan yang berat di tubuh. Jika Anda rindu rasa manis, pilih buah segar seperti pepaya atau jambu biji. Kedua, bergerak setiap hari. Anda tidak perlu olahraga berat. Cukup berjalan kaki 30 menit setiap pagi, atau melakukan peregangan ringan di ruang tamu sambil mendengarkan ayat suci atau musik lembut. Gerakan ringan ini membantu tubuh membakar gula sebagai sumber tenaga alami. Semakin rutin Anda bergerak, semakin sensitif tubuh terhadap insulin. Ketiga, tidurlah dengan cukup. Tidur yang berkualitas antara 7 hingga 8 jam setiap malam sangat penting. Saat tidur, tubuh memperbaiki jaringan dan menyeimbangkan hormon. Bila Anda sering begadang, hormon insulin mudah kacau dan gula darah cenderung naik. Cobalah tidur sebelum jam 10 malam dan hindari menatap layar ponsel terlalu lama sebelum tidur. Keempat, kelola stres dengan baik. Stres membuat tubuh melepaskan hormon kortisol yang bisa menaikkan gula darah. Luangkan waktu untuk berzikir, berdoa, atau sekadar duduk tenang sambil menarik napas dalam. Saya sering berkata kepada pasien, hati yang tenang adalah obat terbaik bagi tubuh. Senyum yang tulus bisa menurunkan tekanan darah dan menenangkan sistem saraf lebih cepat dari obat apapun. Kelima, cukupkan air putih setiap hari. Minum minimal 8 gelas sehari atau lebih bila Anda banyak berkeringat. Air membantu ginjal membuang kelebihan gula dan menjaga metabolisme tetap seimbang. Jangan tunggu haus baru minum. Tubuh lansia sering terlambat memberi sinyal, jadi biasakan minum sedikit tapi sering. Saya masih ingat satu pasien, Bapak Raharjo, usia 62 tahun. Beliau dulu sering mengeluh cepat lelah dan susah tidur. Setelah rutin minum rebusan daun salam dan kayu manis serta menerapkan 5 kebiasaan ini, dalam 3 minggu beliau berkata, "Dok, saya sekarang tidur nyenyak, gula turun, dan badan terasa ringan setiap pagi." Beliau bahkan sudah mulai bersepeda santai dengan cucunya setiap akhir pekan. Perubahan itu nyata, bukan karena keajaiban, tapi karena kesabaran dan konsistensi. Mulailah dari satu langkah kecil hari ini. Satu kebiasaan baru saja bisa menjadi awal perubahan besar. Kalau Anda merasa siap untuk memulainya, tulis angka 6 di kolom komentar, agar saya tahu siapa yang benar-benar bertekad memperbaiki kesehatannya mulai hari ini. Anda belum terlambat. Tubuh Anda masih mau sembuh, asal Anda mau mendengarkannya. Kita sudah belajar 6 langkah penting untuk membantu tubuh menurunkan kadar gula darah secara alami. Pertama, memahami bahwa menjaga makan saja belum cukup. Kedua, mengenali fenomena fajar yang membuat gula naik di pagi hari. Ketiga, memperbaiki cara kerja insulin agar tubuh bisa menggunakan gula dengan benar. Keempat, memanfaatkan 1 gelas rebusan daun salam dan kayu manis setiap pagi sebagai bantuan alami. Kelima, membuat rebusan itu dengan cara yang benar dan konsisten. Dan keenam, menjalankan 5 kebiasaan kecil yang menjaga keseimbangan tubuh setiap hari. 6 langkah sederhana, namun bila dilakukan bersama, hasilnya bisa mengubah hidup Anda. Tidak hanya menurunkan gula darah, tapi juga membuat tubuh lebih segar,
tidur lebih nyenyak, pikiran lebih tenang, dan semangat hidup kembali tumbuh. Saya ingin Anda membayangkan sesuatu. Bayangkan besok pagi Anda bangun tanpa rasa lemas, kepala ringan, napas lega, jantung berdetak tenang. Anda berjalan ke dapur, membuat satu gelas rebusan hangat, dan meminumnya perlahan. Rasanya menenangkan, seperti memberi ucapan terima kasih pada tubuh sendiri. Karena tubuh Anda telah bekerja tanpa henti selama puluhan tahun, dan sekarang akhirnya mendapat perhatian yang layak. Jangan tunggu gula darah turun sendiri. Bantu tubuh Anda mulai dari satu gelas setiap pagi. Mulai dari kebiasaan kecil, karena perubahan besar selalu lahir dari langkah sederhana yang diulang dengan cinta dan disiplin. Saya tahu banyak dari Anda mungkin merasa sudah terlambat. Tapi percayalah, Anda belum terlambat. Tubuh Anda masih mau pulih, asal Anda mau mulai hari ini. Besok pagi, pilihlah untuk memulai. Satu gelas rebusan, satu senyum syukur, satu langkah menuju kesehatan baru. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bagikan kepada keluarga, tetangga, atau sahabat di grup WhatsApp dan pengajian. Mungkin satu klik Anda bisa menyelamatkan seseorang dari penderitaan diabetes yang berkepanjangan. Tulislah kata sehat di kolom komentar jika Anda siap mulai dari besok pagi. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Zulfa Hartati, agar Anda tidak ketinggalan tips alami berikutnya dari saya. Saya akan membaca setiap komentar Anda dan membalasnya satu persatu. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Saya, Dr. Budi Hartono, pamit dengan satu pesan sederhana. Tubuh Anda berhak untuk sehat, dan Anda berhak untuk bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur, dan tetap sehat selalu.